Baik, kita mulai saja ya adik-adik peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pagi, Bapak. Pak. Iya, pertama-tama Bapak mohon maaf karena pagi-pagi kalian harus sudah apa ya? Sudah standby di depan laptop ya. Iya. Tapi semuanya sudah mandi kan? Siap, Sudah sudah, Pak. Pak. Sudah Pak. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Ya, karena hari ini jadwal saya itu ada 4 kali Zoom ya. Makanya untuk yang ini karena ini ada tabrakan dengan Zoom di PKA, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau kalau dulu namanya PIM 3, maka ya apa boleh buat. Jadi kalian harus dimajukan. Tapi enak kan nanti kita jam setengah 9 udah selesai kan? Ya, oke. Kalau mau lanjut tidur, silakan tidur lagi gitu. Kalau bisa, tapi ada tugas dari saya nanti ya. Ada tugas. Iya, ada tugas asinkronus. Baik. Nah, adik-adik peserta pelatihan dasar yang tergabung dalam kelompok 4 angkatan CPNS golongan 3 angkatan 7, hari ini adalah hari ke berapa ini? Kalian mengikuti daring ini? Ketiga ya? Keempat ya. Hari ini adalah hari keempat dari kalian mengikuti pembelajaran daring di pelatihan dasar ini. Nah, di hari keempat ini, hari keempat sampai dengan hari ketujuh, kita akan mendiskusikan, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN atau core value ASN atau nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, saya diberikan amanah untuk membersamai kalian di kelompok 4 ini dalam pembelajaran daring untuk agenda kedua ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa di pembelajaran agenda ke daring ini, ya pembelajaran agenda kedua di daring ini sama seperti di agenda 1 kemarin, kalian akan ada 2 jenis pembelajaran daring. Akan mendapatkan 2 jenis pembelajaran daring. Yang pertama itu sinkronus dan yang kedua itu asinkronus. Ya, jadi pembelajaran sinkronus itu pembelajaran daring yang ada tatap mukanya secara virtual atau virtual classroom. Ya, nah kemudian sisanya itu pelajaran asinkronus. Nah pembelajaran asinkronus itu pembelajaran di mana kalian tidak ada tatap muka secara daring. Ya, tapi walaupun tidak ada tatap muka secara daring, karena saya diberikan amanah untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda kedua ini, saya tetap bersedia kalau seandainya nanti di pembelajaran asinkronus kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, kalian menemui kesulitan atau ada sesuatu yang mau diperjelas lagi atau mungkin ada yang kurang jelas dan sebagainya, kalian bisa menghubungi saya via WhatsApp ya. Oke. Baik. Nah, kita awali pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita ada tiga kegiatan ya. Yang pertama kegiatan kita adalah perkenalan dan membangun keakraban antara Widya Iswara atau tutor dengan peserta. Kemudian yang kedua overview substansi dari materi agenda kedua, dan yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus. Ya, untuk tugas asinkronus dari hari ketujuh, hari ketujuh, nah cepat-cepat selesai ya. Dari hari keempat sampai hari ketujuh itu sudah saya upload di Google Classroom. Tapi mohon maaf belum bisa dibuka karena hari keempat itu saya jadwalkan mulai bisa diakses itu jam 9.30. Untuk hari ke 5, 6, dan 7 itu mulai bisa diakses jam 8. Ya. Oke, tugasnya per hari. Sama seperti mungkin kalian belajar di agenda 1 kemarin. Ya. Waktu di agenda 1 siapa yang menjadi tutornya? Ibu ya? Ibu Tuti. Ibu Ibu Tuti. Bu Tuti Rohani ya? Ya, Ya. Bu Tuti Rohani ya. Oke, jangan sampai salah kalian. Ya, itu Bu Tuti Rohani, dia tidak punya saudara yang nama Tuti Rohalus, enggak ada ya. Oke, baik. Nah, kita mulai dari kegiatan pertama kita perkenalan. Itu ada data saya ya sedikit. Nggak usah kita pakai screen lah, kita ngobrol aja ya pagi ini. Itu ada saya, nama saya itu Alam Syahril. Oke, biasanya anak-anak Lansar itu memanggil saya itu Coach Aril. Nah, Coach Aril itu singkatan dari Alam Syahril. A-nya di depan, rilnya di belakang, ya.
bukan berarti saya gaya-gayaan mau niru artis, bukan. Itu memang nama asli ya, singkatan. Alam Sahril disingkat Aril gitu ya. Jadi karena saya sebagai coach ya biasanya anak-anak Latsar itu panggilnya coach Aril ya. Ya siapapun ya, walaupun bukan bimbingan saya tetap manggilnya coach Aril biasanya ya. Oke, baik. Sehari-hari saya seorang widya iswara. Widya iswara itu kalau kalian sekolah dulu SD sampai SMA, kalau yang ngajar namanya guru gitu. Kalau kalian kuliah kemarin yang ngajar namanya dosen gitu. Nah, kalau yang ngajar diklat-diklat untuk PNS maupun untuk ASN maupun non ASN itu namanya widya iswara atau disingkat WI gitu. WI jangan WI ya. Kalau Wi nanti teruskan Joko Widodo, Widodo jadinya iya. Oke, saya jadi Widya Iswara itu dari tahun 2009 sampai dengan sekarang. Ya. Oke, insya Allah kalau misalnya diberi umur panjang sekitar ya kurang lebih 4 tahun lah, tidak sampai 5 tahun lagi saya akan masuk masa purna bakti di usia 60 ya. Ya sekarang umur saya itu sudah bulan depan itu 56 ya. Udah tua ya? Iya, udah tua ya. Kelihatan dari ubannya banyak ya. Iya. Kalau kelompok satu kemarin bilangnya dari yang sepuh di kantor itu ada yang sepuh-sepuh. Saya bilang, jangan lihat saya kalau sepuh-sepuh ya. Itu. Iya. Oh maaf kok, enggak apa-apa kata saya. Iya. Ya, jadi itu kemudian saya sebelumnya before that I am an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris sebelum jadi W itu di STM SMK Negeri 3 Lubuk Linggau dari tahun 94 sampai dengan 2009 ya. Oke, mungkin waktu saya baru jadi PNS 94 itu 94 95 itu kalian mungkin ada yang belum lahir ya. Iya, Anta Baranta, di mana keberadaannya belum tahu ya. Iya, oke. Baik, nah itu perkenalan dari saya sedikit. Oh ya, satu lagi, saya tinggalnya di Lubuk Linggau, tapi sebenarnya kalau dia dari suku aslinya, saya bukan orang Lubuk Linggau, merantau saja itu ya. Ya, rezekinya ada di Linggau. Saya aslinya dari Ogan Ilir. Ya, kalau kalian tahu daerah Indralaya, nah saya lewat dikit Indralaya itu. Iya, dulu mungkin ada yang kuliah di Unsri, nah biasa anak Layo kan. Kalau saya dulu zaman kuliah dulu masih di Bukit. Saya S1 S2-nya dari Unsri di FKIP Pendidikan Bahasa Inggris, ya. S1 saya di Unsri tamat tahun 1993. S2 saya di Unsri juga dari tahun 2000 sampai 2003. Masuk September 2000, keluar wisudanya Maret 2023. S3 saya itu di Universitas Bengkulu. Jangan ditanya waktunya lama karena 9 semester. Iya, iya dari 2018 sampai dengan 2022. Ujian terbuka wisudanya Maret 2023. Cuma bedanya S3 saya tidak ngambil bahasa Inggris ya. Ya, saya ngambil manajemen administrasi pendidikan. Karena pertimbangan saya kemarin sudah jadi WI, bukan lagi ngajar bahasa Inggris. Jadi ya sudah cukup aja sampai S2 saja diperdalam ilmu bahasa Inggris ya. Oke. S3-nya biar memperdalam manajemen dan administrasi pendidikan gitu ya. Oke, nanti silakan kalau seandainya kalian nanti ada di pas klasikal, Oktober ya klasikal ya. Oktober nanti boleh kalau mau main ke tempat saya ya. Saya tinggalnya di Jalan Kerinci, Tabajimekeh ya. Yang dari Muratara, yang Tunalinggo mungkin tahu dengan daerah Lipo, JM gitu. Nah, saya dekat-dekat situ ya. Ya, di sebelah JM ada Jalan Kerinci, yang masuk dari Jalan Kerinci itu ya. Oke. Satu lagi terakhir perkenalan dari saya, silakan diingatkan atau boleh juga dicatat nomor WA saya. Mungkin kalian ada kesulitan nanti ketika mengerjakan tugas-tugas atau ada yang mau tanyakan sehubungan dengan substansi materi. Ya, saya bisa dihubungi di WA ataupun di telepon di nomor 08 12 71 69 1000. 0812 7169 1000. Jangan ditawar ya. Pak, boleh enggak Pak? Jangan 1000 nian Pak. 500 enggak bisa. Atau kalian baik hati. Nah, Pak, kami lebih lah Pak. Jangan 1000, 1001 juga enggak nyambung dia ya. Pokoknya ujungnya harus 1000 gitu. Pas ya. Oke. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Any question? Any question about me? No? I hope no ya.
Oke, baik. Now it's your turn now. Kalian mulai dari giliran kamu ya. Singkat saja, perkenalkan cukup kenalkan nama, kemudian unit kerjanya di mana dan jabatannya apa. Ya, oke. Silakan. Dimulai dari yang sebelah kanan saya ada Nanda. Silakan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Mhm. kesempatannya pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Amelia, unit kerja di Rumah Sakit Rupit, jabatan penata kelola layanan kesehatan. Oke. Jadi SKM ya Nanda ya. Iya Pak, Oke, di terima kasih Rumah Pak. Sakit Rupit. Itu Rumah Sakit Iya, Rupit itu yang masuk sebelah kiri itu ya kalau kita ke arah iya, sana. Saya iya pernah benar Bapak. saya pernah lewat ke waktu itu ke kemana ya? Oh ke Sarawangun, ke mana waktu? Keseruan. Ada saya lihat ada. Oh kayaknya masuk ke dalam itu ada Iya, tulisan. agak masuk ke dalam Pak. Nanda tinggal di Linggau atau di Rupit? Di Linggau Bapak, Ya, kok tanggaan kita Pak. iya kau cari ini cari duitnya di Rupit, kau buangnya di Linggau ya? Iya, ya Masih di nojolnya Linggau di Pak. Rupit, begitu dapat duit, ya duitnya dia buang di Linggau gitu ya. Oh ya, oke. Di Iya, Linggau di mana Nanda? di Cireme Pak, deket Pak. Oh Ciremai, oh deket ya. Ciremai dalam atau Ciremai? Cireme luar Pak, masih di depan. Di dekat apa itu? Di dekat Masjid Akmal Pak. Oh Masjid Akmal, oh di depan ya. Masih dekat Akmaluddin, Pak. Kalau Bapak Ya pernah Masjid lewat Akmal kan di sana. depan kan? Iya, Pak. Iya, iya, iya. Oh depan itu, oke dekat ini ya. Mm. Kamu kalau nanti klasikal yang luar kota, yang dari Jambi, ke tempat Anda ada tempat makan namanya Cafe Syahdu. Ya. Sudah tutup, Bapak. Oh, di Sahdu itu kamu tinggal, Nanda? Sudah tutup, Bapak, kafenya. Oh, enggak, cuma lewat doang kok. Iya, iya. Nongki saya bukan di situ. Ya. Oh iya, Pak. Nongkinya hobinya yang Siap-siap. hidden gem. Nggak apa-apa. Oke, oke Nanda. Thank you Iya, Nanda dari Pak. RSRD. Terus sebelah Nanda ada Indah. Indah Ratu. Silakan Indah. Selamat pagi, Pak. Izin Selamat pagi perkenalan. Indah. Ya. Perkenalkan, nama saya Indah Ratu Rotiana Ridwanang, biasa dipanggil Indah. Hmm? Jabatan saya pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah di Inspektorat Kabupaten Bungo. Oh, Kabupaten Bungo. Inspektorat ya Nanda ya? Iya, Ya, Pak. oke, Bungo. Oh, enak, Bungo pinggir jalan kan? Jalan lintas. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. kemarin tahun lalu ada beberapa PKA, pejabat-pejabat PKA eselon 3 itu ada beberapa yang PKA-nya di Bungo. Ya di Bungo, Iya, sorry di di Linggau. Linggau. Iya, Iya, betul. saya bimbing camat kok nggak salah. Camat ada Ya. 2 orang yang saya bimbing itu ya. Camat Batin 7 dengan Batin 3 Muko-Muko apa itu? Ya, saya kalau nggak Iya, salah. Pak. Ada ya? Ada ya? Ada, Pak. Oh, oh Pak Ane, satu bimbingan saya dan Inspektor Pak Aat masih di sana, Pak Irban. Oh ya, itu irban saya, Pak. Oh gitu ya, nanti jadi coach ya? Iya, Oh jadi iya. mentor ya? Jadi mentor ya? Oh iya, iya, Pak. Tapi nggak ketemu kita ya, saya mungkin nggak coach diangkat. Ya salam ya. Iya iya bener. Oh, ya Masuk dulu siapa? dia masuk 10 besar dia. Peringkat ke berapa ya waktu itu? Ke-7 beberapa ke-6 sekitar itu. Oh, iya, Pak. Bagus orangnya, rajin dan Ya, rapi kerjaannya ya. iya, iya, Oke. Pak. Oh itu ya. Oh, pantas Iya. ya tadi senyum-senyum. Jangan-jangan udah dapat bocoran dari Pak Aat ya. Belum, Pak. Oh, halo. Oke. Oke, Indah. Indah Iya, Aritona Pak. orang Terima Batak kasih. ya. Iya, Pak. Betul. Saya sejak jadi WI dapat marga juga ndak? Ya, marga Nih. saya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Iya, maksudnya panggilan ngajar. Halo Pak, bisa ngisi di sini Pak? Pak, Bapak ngajar sini. Nah, gitu. Ya, siap, Pak. Iya, sejak jadi WI Pak, gelar saya apa? Dapat marga Batak Simatupang ya. Siang malam tunggu panggilan maksudnya itu. Iya. Oke Indah, sukses Indah ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sebelah Indah ada Enjang Purwati, silakan Enjang. Terima kasih, Kalian kalau Pak. mau minum, minum saja ya. Nanti kalian radiasi kalau kurang minum. Ya benar ya, Danda ya? Baik, Pak. Perkenalkan nama saya Enjang Purwati. Unit kerja saya di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musirawas Utara. Untuk jabatan saya analis ketahanan pangan. Analis ketahanan pangan di Universitas, sorry, Dinas Ketahanan Pangan ya. Pangan. Ya, ya. Sering disingkat Ketapang ya. Ya, ketapang. Iya, di Dinas Ketapang katanya. Mm. Iya. Oke. Karena 2 tahun yang lalu ada peserta PKA juga dari Muratara, dari Ketahanan Pangan. Siapa lupa saya namanya.
Dia bilang, "Di mana dia?" "Ketapang, Pak." "Di mana Ketapang?" Saya, namanya ketahanan pangan. Pangan. Oke. Oke, thank you Enjang. Ya, Pak. Sesuai lah dengan basicnya SP ya, sarjana pertanian ya. Ya, Pak. Oke, di bawah Enjang ada Septiana. Silakan Sep. Assalamualaikum Pak, nama saya Waalaikumsalam. Septiana. Saya unit kerjanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas Utara. Hmm. Jabatan saya penata kelola sistem teknologi informasi, Pak. Oh, oke. Jadi di Dinkes ditempatkan di mana Septiana? Di bidang atau di sekretariat Di, atau di subid? di pelayanan kesehatan dan SDMK, Pak. Oh gitu, di bidang ya? Ya, bidang. Oh, oke. Oke, Septiana, pengelola teknologi informasi ya benar Eskom ya. Mungkin sama agak mirip-mirip kalau dulu Pranata komputer ya. Iya, oke. Pasti yang kemarin waktu agenda satu untuk isu analisis isu pasti Septiana pasti lancar tuh jelaskan. Ya dia kan orang pemberi informasi kan. Iya kan jabatannya kan sebagai pemberi informasi ya. Iya, oke. Oke, thank you Septiana. Sebelahnya ada Muhammad Wahyu Herdiansah. Silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wahyu Herdiansyah. Unit kerja saya di Disduk Capil Muratara. Capil ya. Untuk jabatannya saya sama dengan Kak Septiana, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ditempatkan di pihak ya? Iya di PIA. Di pihak ya? Ya, Pak. Iya, biasanya kalau pihak kan P-nya itu informasi ya. Iya. Hmm. Oke, Wahyu. Wahyu tinggal di Linggau sama Septi Iya, di Linggau. Septi di Linggau juga Septi ya? Oke. Di Musirawas, Pak. Oh, di Lupit. Kalau Wahyu di mana Linggaunya, Yu? kalau saya di Linggau di Kaliserayu. Kaliserayu di Ado Mafaza itu ya? Iya, nah ada ke Mafaza itu Pak. Nah, dekat Mafaza ya. Hmm. Oke. Karena kebetulan istri saya pengawas sekolah, jadi waktu itu ada penilaian kinerja sekolah, saya ngantar ke Mafaza itu, ke SMP Mafaza itu. Terus saya tahu, oh ini Mafaza. Oke, thank you Wahyu. Ya, terima kasih juga Iya, Pak. jadi nanti yang di Linggau bisa lah nanti kita ngopi-ngopi bareng ya. Iya sambil ngobrol-ngobrol. Oke, yang bunga jangan iri ya. Nanti karena jauh. Oke, thank you Wahyu. Next sebelah Wahyu ada Lara Esa. Silakan Lara Esa. Aku Pak, izin untuk kenalkan diri. Waalaikumsalam. Mm-mm. Nama saya Lara Esa, jabatan analis tahanan pangan dari Dinas Tahanan Pangan Kabupaten Musirawas Utara. Sama Kawan kayak Enjang Enjang, tadi, Pak. enggak bosan kau ketemu Iya, sama Pak. Enjang? Di kantor lah ketemu Latsar seangkatan. Ini sekelompok lagi ya. Iya. Karena kalian sekelompok ini sampai nanti coach. Jadi sampai agenda Oh, 4 coachnya tetap sama. Satu satu kelompok ini coachnya sama gitu. Ya. oh iya, Pak. Kalau kalian lihat di jadwal itu yang ngajar agenda 4 itulah nanti yang sebagai coachnya. Hmm. Saya kalau nggak salah di kelompok 1 atau kelompok berapa lupa saya. Ya. Kalian kan ada di situ kan agenda 1 siapa yang ngampu kan yang tutor kan agenda agenda 4-nya siapa? Ibu ya? Bu Tuti ya? Bukan, Bu Tuti sudah ya? Ibu Milda, Milda, Pak. Oh, Bu Milda. Oke, ya. Ya, nanti jangan disingkat-singkat ya. Bu Tuti juga yang singkat. Kalau Bu Tuti disingkat panggilnya Butut nanti. Bu Milda disingkat Bumil nanti. Kalau Bumil orang kesehatan lain lagi artinya ya Nanda ya. Nanda ya. Iya. Nanti siapa kursnya Bumil. Pas lihat, lo kok nggak hamil? Katanya Bumil. Iya, Bumil kan ibu hamil. Oke. Jadi sama Enjang ya. Akur-akur sama Enjang ya. Ya, Iya, Pak. Iya, Palembang tuh jangan bebala ya. Apalagi iya, kamu Pak. satu kursnya nanti. Enak nih kalau satu kursnya. Jadi bisa apa? Bisa Iya, kerjasamanya bisa saling Pak. komunikasi gitu kan. Ya itu karena satu satu coach kan. Oke, Lara tinggal di Linggau. Enggak, Pak, di Musirawas Utara, Kecamatan Rawas Ulu, Pak. Wih, tinggal di Rawasululu. Sarolangun. Bukan, Pak. Itu masih Kabupaten Musirawas Utara, Kecamatan Rawas Ulu. Oh, Kalau bukan di. Sarolangun, Surulangun, Pak, mungkin maksud Bapak. Oh iya, Surulangun. Iya, kalau Suralangun ya. Sarolangun, Jambi. Ya. Ya. Iya, Oh, tinggal di Sarolangun.
Ya, tapi di desanya Pak, di pinggir jalan Mas arah ke Sarolangun, Desa Sungai Jauh. Oh, Sungai Jauh. Oh, sebelum itu. Lah perbatasan lah sudah Rawas Ulu kan? Iya Pak, tadi masih Iya, Kecamatan sama-sama Rawas sudah Ulu. ya sudah ibu kota kecamatan Sungai Iya Jauh benar itu. Pak. Iya, betul. Mm-mm. Iya Pak. Nah, ini kalau yang dari Bungo bisa nanti pas Kasikal mampir tempat Lara Esa. Iya ya Nah, boleh dia boleh. melewati nanti. Nanti Iya. setelah Saralangun Jambi, Singkut ya. Ya. Betul. Ah, Iya. sudah Singkut apalagi itu? Nibung Masuk ya? itu. Iya, Nibung. Nibung, Kecamatan Nibung, Nibung. Simpang Nibung baru jalan Sungai tempat Jauh. Lara Esa. Oke. Ya. Iya Nanti Lara Pak. Esa siapkan tari-tarian adat, nyambut indah, nanti yang dari Saralangun. Iya. Nyambut indah, siapkan anak-anak bawa bendera gitu ya. Indah dada gini dah. Iya. Oke, thank you Lara Esa. Next ada Rino Mardiansa. Mon Rino. Perkenalkan Pak, nama saya Rino Mardiansa. Unit Mm-mm. kerja saya di Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Untuk Di mana? jabatan saya penata kelola sistem dan teknologi informasi, Pak. Oh, di mana? Di Musira Utara. Iya, Pak. Musirawas Utara, Pak. Di apa tadi? Sekretaris daerah ya? Iya, Pak. Oh, di bagian apa tadi? Anu? Di bagian perekonomian dan sumber daya alam, Pak. Oh, oke oke oke. Jadi kalian ngurus ini ya, ngurusi ekonomi ya. Iya, Pak. Siapa kabaknya, no? Kabaknya Bapak Aang Kunaifi, Pak, sekarang. Oh, Pak Aang. Iya, itu Iya. tahun berapa itu ya dia dia itu ya? Iya, Dia dia pernah di Linggau juga dulu iya katanya. pernah ikut PKA juga. Tahun berapa? Kita 2 atau 3 tahun yang lalu. Iya 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 iya, saya ingat. Oke, thank you. Tapi Rino tinggal di Linggau ya? Tinggal di Tabajemeke, Pak. Nah, jangan-jangan tetanggaan ini. Di mananya Taba Cemeke? Nah, di dekat Citra Medica. Oh ya, ya dekat Timur Tengah. RT 1 ya? RT 2, Pak. Kedua ya. Saya di 10. Jauh kita, selisih berapa RT ya? Iya. Oh di situ. Ya, nanti kalian kalau mau apa ya? Ke tempat Rino aja. Kalau mau Boleh. muhasabah diri, bertaubat, kan di sana ada pesantren Al Furqon. Nah, ini rumahnya depan masjid, Pak. Ada Masjid Al Furqon itu ya? Dekat Iya, Masjid, depan ya, masjidnya dekat ini. Al Furqon ya. Iya. Oke, Azan, thank Pak. you Rino. Jadi kalau misalnya kalau lewat mampirlah tempat Pak di Jalan Kerinci 2 dekat Masjid Al Ikhlas namanya. Sama-sama dekat. Siap, Pak. Mungkin Siap. pernah lewat ya masuk Jalan Kerinci ya. Lewat, iya. Oke. Ya, thank you Rino. Sebelah Rino ada Dodi. Pak Dodi, silakan Dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok. Perkenalkan, nama saya Dodi Kurnia Saputra. Saya dari Unit Kerja BKPSDM Muara Bungo. Jabatan saya Peranata Komputer Ahli Pertama, Pak. Oh, Pranata Komputer ya di BKPSDM Ya, di Bungo, Marbunga Pak. ya. Ya, betul, Pak. Oke. Oh, bukan dari Muara Bungo yang bimbingan saya kemarin dari ini BKPSDM. Merangin tuh Bangko ya. Merangin Bangko, Pak. Betul. Ya, Merangin ada bimbingan saya PKA Pak Erlangga. Oh, dia Bungo, Bangko. Beda ya. Oke, Beda. Dodi. Dodi tinggal di Bungo ya, Dod ya? Iya, Pak. Di Bungo saya, Pak. Di Di, Bungo. Nah, siap-siap nanti, Dodi Indah ya. Pas ke Linggau nanti ya, hubungi Lara. Kan kamu sudah kenal lah satu kelompok kan? sudah. Iya. Lara, saya mau lewat nih, gitu ya. Tolong siapkan karangan bunga gitu. Nanti Lara siapkan karangan bunga gitu. Oke. Thank you Dodi. Sebelah Dodi ada Fevi Anderista. Silakan, Feb. Saya Teti Andarista, Unit Kerja Bagian Hukum Sekda Kabupaten Musirawas Utara, Jabatan Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan. Di bagian hukum ya. Ya. Ya berapa tahun dihukum, Feb? Baru Pak, sebulan. Maksudnya udah berapa lama di bagian hukum maksudnya? Udah berapa lama dihukum? Bukan dihukum itu, bukan. Kerjanya Pak, Baru ya? Enggak, baru Pak. baru sejak ini sebulan lebih.
2 bulan. 2 bulan ya? Oh, sudah 2 bulan ya? Oke. Berapa lama lagi hukumannya? Oke, thank you. Pepi tinggal di Linggau atau di Muratara? Ya, Di Pep. Muratara, Pak. Oh, di Muratara. Di Rupit. Di Muratara, Pak. Ya, di Rupitnya. Ya, di tempat kembali. Di Banjar Baru, Pak. Di mana, Pep? Banjar Baru, Pak. Orang Jaya. Oh, di Embacang. Iya. Oh, iya, iya. Ya, itu orang Embacang itu ya jarang akur dia sama orang Lesung Batu ya. Karena orang Lesung Batu sini bikin sambal, Embacang dibikinnya sambal, makanya takut orang Embacang. Lari-lari deh. Ketemu orang Lesung Batu lari katanya kan. Embacang Baru itu sudah Karangjaya itu ya. Pep ya, sebelum Iya, Rupit Pak. kan? Iya, di Belum gitu. Iya, Eh, sebelum Rupit. Ya betul kan? Iya, saya pernah ke Rupit sehingga di masjid ada yang masjid agak tinggi, masjid bagus masjidnya. Sebelah kiri kalau kita ke Rupit. nanti Nah, kalau nanti deh, Pak. Di rumah makan SMP di Batu. di mana, Pep? Di seberang, di Di, Baru di seberang sini ya, pinggir jalan ya, iya, iya, pinggir jalan. dekat masjid tuh ya. Lagi, Pak. Maju lagi. Oh, lah maju lagi. Iya. Oke. Dulu ada peserta PKA orang baca, mungkin udah pernah batu mungkin Bapak Pak Firdaus namanya itu. Oh, iya. Tahu ya? Iya. Ya, kebetulan saya coachnya. Jadi ya kadang-kadang dia bimbingan ke rumah gitu. Kadang-kadang ya Pak kita sambil ngopi, ngopi gitu sama Pak Iya. Firdaus. Kalau sekarang masih udah sakit, Pak. Oh, Pensiun. masih belum pernah bakti ya? Masih ya? Iya. Masih aktif ya? Udah, Pak. Oh, sudah pernah bakti. Karena habis KKN kemarin kita jadi pensiun. Mm-mm. Salam ya kalau ketemu ya. Iya, mudah-mudahan dia masih Iya, ingat Pak. ya. Iya. Oke, thank you Pepi. Iya. Dan terakhir ada Ahmad Kurniawan. Silakan, Mat. Terima kasih Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Kurniawan, unit kerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas Utara. Jabatan saya pengawas transportasi darat, Pak. Oh, Ahmad ini alumni STTD ya, Mat ya? Siapa? Hmm, tahun berapa itu? Baru. Serempak dengan itu ya, serempak dengan yang di Linggau ini si Diga, Iya, yang golongan kebetulan 2. si Diga, ya D3 dia, Pak. Ya, ada 3, golongan 2 dia. Mm-mm. Saya Iya, coachnya itu lagi off ya sekarang lagi apa lagi aktualisasi Diga. siapa? Dia orang orang Linggau ya. Ya, Iya, Pak. ya, saya sering manggilnya kamu nih orang perhubungan tapi namanya orang hukum itu. Pradiga tak bersalah katanya. Bukan Pak, itu praduga katanya Pak. Iya. Terus saya, kamu nih orang sebenarnya orang mana sih orang bang apa orang ini terus saya. Iya. Tapi Ahmad yang d 4-nya ya, golongan 3 kan? Iya, betul, Pak. Oke. Asli orang Muratara, Mat. Asli orang Musi Banyuasin, Pak. Di mana itu? Di Kecamatan Tunggal Jaya. Oh, Tungkal. Karena istri Iya, saya Pak. orang Muba. Istri saya orang Muba juga, tapi dia di Sandes. Tahu Sandes Oh, kalian? Sangat Desa. Sangat Iya, desa tahu. tuh orang Muba pasti tahu. Sandes iya, dia di Sandes. Iya. Makanya kalau kami ke Palembang lewat Sekayu, melewati gitu. Kalau Tungkal Iya, itu Pak. arah ke Bayung ya, ya Mat ya. Iya, sebelum Bayung, Pak. Ya sebelum Bayung ya. Iya, Iya, Pak. sebelum Bayung. Tapi melewati Sungai Lilin kan? Iya, melewati Ya. Sungai Lilin sebelum Bayung. Ya, Tengah-tengah dia, Pak. jadi Antara kalau Sungai kalau Lilin dan Bayung. kalau kau balik lewat Linggau, Mat, sebelum Sekayu itu belok kiri kan ada tulisan itu ke Bayung itu ya. Iya, lewat Sukarami, Pak. Ya, Sukarami ada belok kiri kan? Ah, iya, Nah, Pak. oke. Iya. Oke, thank you Ahmad. Tinggalnya di Ropet, Mat ya? Oh, di Iya, Linggau. ngekos. Tapi sekarang lagi di rumah, Pak. Di Tungkal. Oh, oh iya karena daring ya. Iya. Iya, Pak. Ya, dan memang ya, memang kamu kalau kamu kan begitu latsar itu diserahkan ke Pemkot gitu. Memang ya sebenarnya eh, termasuk juga diklat PKA begitu dia masuk ke diklat baik itu daring apalagi klasikal dia sudah diserahkan ke yang penyelenggara diklat ya gitu. Jadi ya enggak apa-apa sih kalau si Ahmad enggak usah dirupit karena Ahmad ya terbebas tugaskan dari pekerjaan karena mengikuti diklat. Ya sah-sah saja kalau di rumah ya namanya juga daring kan. Iya bisa di mana saja gitu kan. Iya.
bila perlu di atas pohon kelapa untuk cari sinyal. Iya. Ya, ya. Oke. Baik. Baik, terima kasih perkenalannya. Kita akan lanjutkan. Sebentar ya, izin sebentar ya. Ya. Saya mau ini, mau presensi tapi belum muncul itunya fiturnya. Oke. Karena kami Pemkot presensinya pakai ini, pakai Android. Jadi hitungannya WFA saya itu. Karena ini dari rumah. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Kita akan masuk ke kegiatan kedua kita, yaitu penjelasan singkat tentang agenda kedua ini. Ya, jadi agenda kedua. Jadi singkat saja, tidak banyak nanti yang akan saya sampaikan. Ya, mungkin kita lebih banyak nanti pada sharing saja. Ya, tahu sharing? Ya, orang Linggau pasti tahu. Di Linggau ini ada kelurahan namanya Sharing Agung. Nah, dekat Mangking itu. Ya, ada kan? Ada kelurahan namanya Sharing Agung, nama kelurahannya ya. Iya. Tahu enggak? Nah, di mana Nanda? Kelurahan Sharing Agung. Siring Agung ya Pak, Siring Oh Agung. iya. Di Merasi Oke. enggak Pak? Jadi nanti kita lebih banyak sharing-sharing saja ya. Oke. Karena saya yakin materi yang saya bawakan ini, saya ampu ini, ya itu sudah kalian terapkan sebenarnya, sudah. Tapi kita tinggal penguatannya saja, ya. Oke, baik. Jadi agenda kita itu agenda 2, ya. Agendanya agenda 2. Nama agendanya itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa kita ini sebagai PNS atau ASN sebagai aparatur sipil negara, ya, maka kita sesuai dengan Undang-Undang ASN menduduki 3 peran dan fungsi peran dan fungsi kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Kita bekerja ini sesuai dengan kebijakan publik, ya. Misalnya tadi ada misalnya Kurniawan misalnya. Dia jabatannya apa tadi? Sebagai apa tadi kan? Nah, itu ada yang mengaturnya, uraian tugasnya. Itu bisa dilihat dari Permenpan atau bisa juga di turunannya ada Kementerian Perhubungan. Itu ada yang mengatur tugas-tugas seorang apa gitu yang hubungannya di bidang perhubungan gitu ya. Nah, itu makanya kita menduduki fungsi pertama sebagai pelayan publik. Bukan, sebagai pelaksana kebijakan publik. Artinya kita bekerja itu sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan untuk publik. Ya. Kemudian yang kedua peran yang kedua itu sebagai perekat pemersatu bangsa. Kita sebagai perekat pemersatu bangsa. Makanya di Undang-Undang ASN itu salah satu yang dituntut dari kita adalah netralitas ASN. Ya, kita sebagai ASN itu harus netralitas. Jadi kalian yang kemarin sebelum jadi PNS ini masuk ke partai politik, sudah keluar dari partai politik, mundurkan diri. Mungkin ada yang masuk partai politik, mungkin kan, atau aktif karena kita dituntut PNS itu netral, ya. Dikhawatirkan nanti kalau kita masuk ke partai politik, nanti kita akan membawa ya muatan-muatan politik praktis dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang ASN. Dan yang ketiga itu sebagai perekat dan sebagai pelayan publik, ya. Kita sebagai pelayan publik. Nah, jadi kita ini paradigmanya itu kalau sebagai pelayan kita yang melayani, bukan kita dilayani gitu. Ya, oke, sebentar ya. Kok nggak bisa absen ya? Nggak bisa ngisi presensi. Oke, nah jadi kita itu ya. Nah, jadi sebagai seorang pelayan publik, maka kita dituntut untuk menjadi seorang ASN yang berkarakter. Nah, ASN profesional yang berkarakter.
Kalau untuk profesional itu yang bekerja sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya, ya, sesuai dengan kompetensi. Nah, yang berkarakter maksudnya ASN yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN atau yang singkat atau yang sering disebut dengan core value ASN. Nah, jadi kita sebagai ASN ini ketika bekerja kita diminta untuk selalu menerapkan core value ASN atau menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, itu ya. Oke. Nah, harapannya dengan kita menjadi seorang ASN yang berkarakter, yang menerapkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, maka diharapkan kita sebagai ASN itu bisa membangun apa yang kita sebut employer branding ASN, ya, atau employee value proposition. Kalian pernah dengar istilah branding enggak? Pernah ya? Biasanya kalau branding itu berhubungan dengan produk ya. Betul ya, berhubungan dengan produk ya. Makanya kalau kita hubungkan dengan kegiatan aktualisasi, nanti kalian ketika menyusun aktualisasi, bikinlah judul kegiatan kamu itu yang ada brandingnya gitu. Ada brandingnya. Oke. Kayak si Diga Ahmad Kurniawan, ya nama aktualisasinya Papa KB. Iya, pengaduan pelayanan kendaraan bermotor, pokoknya gitu. Jadi agak gelitik ya judulnya Papa KB gitu ya. Papanya P-nya besar, A-nya kecil. Jadi artinya pelayanan. Kemudian PA, Papa yang kedua PA, P besar, A kecil, pengaduan. Jadi pelayanan pengaduan kendaraan bermotor. Dia bagian ini nggak salah. Uji kendaraan bermotor ya. Oke. Itu ya. Jadi cari yang judul-judul yang begitu ya. Jadi cari judul-judul yang begitu, yang kira-kira. Nah, itu yang disebut dengan branding. Sehingga nanti kalian bisa menemukan, wah, ini dari Larsan misalnya ketika ketemu ketika dengan ingat istilah ini, oh saya ingat dengan Ahmad Kurniawan. Nah, seperti itu namanya branding. Ya. Nah, begitu juga kita sebagai ASN ini, kita diharapkan itu bisa membangun branding ASN. Apa itu branding kita selaku ASN? Yaitu bangga melayani bangsa. Kan gitu. Jadi dengan kita menerapkan nilai-nilai dasar atau core value ASN ini, maka diharapkan kita bisa membangun branding ASN di mata publik, di mata masyarakat, bahwa ASN itu orang yang bangga melayani bangsa. Gitu ya. Oke. Nah, untuk membangun branding ini, tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita ya diharapkan untuk menerapkan core value ASN. Nah, core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN itu biasa disingkat berakhlak. Berakhlak atau ada juga bilangnya nilai-nilai berakhlak. Nah, apa saja nilai-nilainya itu atau core value-nya itu dari singkatan berakhlak itu, yaitu berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, ya, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, gitu. Jadi berakhlak itu singkatan dari itu, dari berorientasi pelayanan, ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, gitu. Ya. Nah, hubungannya dengan kenapa ini ditekankan kepada peserta pelatihan dasar CPNS, ya, karena gini, kalian sebagai CPNS itu ya mungkin baru masuk ke dunia pemerintahan, oke, dan juga nilai-nilai berakhlak ini itu nanti akan kalian terapkan pada saat implementasi agenda 4 atau pada saat kalian aktualisasi di agenda keempat. Jadi mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini itu nanti bersifat aplikatif, ya, implementatif. Kalian terapkan pada saat kalian akan melaksanakan aktualisasi di masa habituasi, gitu ya. Oke, baik.
Nah, berakhlak ini atau nilai-nilai dasar BDSN ini ya, itu diawali dengan kita mulai dengan komitmen atau janji ya, istilahnya kalimat afirmasi. Janji kita selaku ASN. Apa janji kita? Komitmen kita pada diri sendiri untuk berorientasi pelayanan, kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Nah, gitu. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia sesuai dengan yang saya katakan tadi, sesuai dengan salah satu peran dan fungsi kita dari ASN yaitu sebagai pelayan publik. Oke. Kemudian yang kedua, akuntabel. Apa komitmen kita, janji kita? Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ya, yang kalian menjadi menjadi PNS ya. Kita sebagai seorang PNS ya, itu sama dengan saya juga, itu merupakan suatu kepercayaan. Terutama sekali kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Percayaan dari Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan dari masyarakat. Ya. Oke, oleh karena itu kita harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Biasanya kita harus mempertanggungjawabkan. Nanti kita kan diamanahkan, dipercaya ini, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Ya, kita akan mempertanggungjawabkan itu. Kemudian yang ketiga yaitu kompeten. Nah, janji kita dengan kompeten adalah kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas, ya. Oke, itu janji kita. Oleh karena itu, kalian ya jangan pernah berhenti untuk belajar, untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan kapasitas, untuk mengembangkan kompetensi, baik di jalur formal maupun di jalur non formal, ya. Di jalur formal misalnya sudah S1 lanjut S2, lanjut S3 gitu, atau mengikuti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan resmi dari lembaga pelatihan pemerintah itu ya, untuk meningkatkan kompetensi. Atau juga mengikuti yang non formal kayak mengikuti seminar gitu ya, untuk meningkatkan kapasitas. Pokoknya kita jangan berpikir sudah saya sudah jadi PNS, tidak perlu lagi saya belajar. Iya, sudah saya dapat semua itu ilmu ketika saya kuliah dulu, ya. Ya, kita tidak tahu. Mungkin ke depan atau sekarang ini ada ya hal-hal atau poin-poin atau materi yang baru yang belum kita dapatkan di bangku kuliah seperti itu. Ya. Oke, makanya yaitu kita juga menerapkan nilai kompeten. Kemudian yang selanjutnya adalah harmonis. Janji kita, kami saling peduli dan menghargai perubahan. Ya, bahwa kita harus saling peduli. Harmonis ini lebih kepada bagaimana kita bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan kerja kita dan juga dengan masyarakat. Ya, makanya kita harus saling peduli. Tadi di awal saya tanyakan tadi si Enjang dengan Lara tadi saya tanya, kamu kan harus kuat ini nilai harmonisnya ini, kamu berdua ini harus saling peduli, saling menghargai gitu ya. Iya, harus saling peduli. Nanti ada nilai-nilainya ya. Oke, itu yang jelas janji kita harus saling peduli. Ya, selanjutnya itu loyal. Loyal, janji kita, komitmen kita untuk melakukan loyal ini adalah kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, sebagai seorang aparatur sipil negara, kita dituntut untuk memiliki dedikasi. Ya, kita dituntut untuk loyal. Ya, kita harus menunjukkan bahwa kita punya dedikasi kepada bangsa dan negara, ya, kepada organisasi kita. Jadi misalnya tadi kalau misalnya yang si Lara dengan Anjang misalnya di ketahanan pangan kepada Dinas Ketahanan Pangan itu kita punya dedikasi dan juga kita loyal, kita menunjukkan bahwa kita setia kepada pimpinan ya, setia kepada atasan itu. Jadi kalau kalian misalnya kalian masih staf nanti atasannya itu kasubit atau kasih. Nah, setia kepada kasih atau kasubitnya. Di atasnya lagi ada kabit atau kabak. Di atas lagi ada kepala dinas ya. Nah, kita tunjukkan bahwa kita orangnya yang loyal ya. Kita memiliki kesetiaan.
Kemudian yang keenam itu adaptif. Nah, adaptif itu kejanji kita, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, ya, jadi kita tidak tahu ke depannya. Ya, kita tahu ke depan. Ke depannya itu zaman ini terus berubah. Maksudnya itu dinamikanya, perkembangan, terutama sekali perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk antusias, kita tidak resist. Pokoknya dari saya bekerja, ketika saya mulai dari CPNS, malahan dari honor dulu, cara saya seperti inilah. Nggak bisa. Oke, saya tahunya kalau menyimpan surat itu, surat masuk setelah disposisi, turun dari disposisi, kemudian saya di sekretariat, saya arsipkan, saya dibolongkan, masukkan ke folder, mau folder sudah simpan gitu. Nah, pada sekarang, ya sekarang kan misalnya sedang zaman-zamannya dunia digital. Nah, kita harus berinovasi ya menghadapi itu. Nah, itu makanya kami terus berinovasi. Gimana sih kalau seandainya ini dihubungkan juga dengan digital? Nah, jadi kita selaku ASN dituntut harus selalu terus berinovasi. Ya, kunci dari inovasi itu ATM. Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Jadi mudah sebenarnya kalau kita mau kalau kita mau berinovasi, ya. ATM itu kuncinya. Kita amati, kita tiru dan kita modifikasi. Inovasilah itu namanya itu. Ya. Misalnya gini. Misalnya di tempat Rino misalnya sudah ada inovasi ini misalnya. Inovasi apa misalnya ya. Kemudian di tempat Dodi belum ada. Nah, terus Dodi misalnya diamati. Gimana ya inovasi tempat Rino itu? Udah diamati. Oh, gitu. Itu saya juga mau bikin seperti itu juga. Artinya sudah ke tahapan kedua meniru. Tetapi kata Dodi, wah, ini berbeda tempat saya dengan Rino. Kalau di Rino dia seperti ini. Nah, kalau saya nanti saya sesuaikan dengan tempat saya. Makanya sudah modifikasi. Jadilah itu inovasi. Nah, gitu ya. Jadi inovasi itu melakukan halnya pekerjaannya biasa, cuma dilakukan dengan cara yang luar biasa, yang tidak biasanya. Nah, gitu ya. Jadi pekerjaannya biasa, tapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Contoh saya tadi, misalnya kalian di sekretariat, ngurusi bagian umum surat menyurat. Ya biasa kan kerjaannya kan? Memang itu kerjaan kita, ngurus surat menyurat. Tapi coba kita cari yang tidak biasa. Yang tadi, biasanya suratnya berbentuk fisik. Nah, kita coba untuk digital. Itu yang tidak biasa, di luar kebiasaan. Ya. Dan yang terakhir dari nilai core value ASN itu adalah kolaboratif. Kata kuncinya itu ada kerjasama. Bagaimana kita dalam bekerja itu kita membangun kerjasama. Tentu saja kita bekerja tidak bisa sendirian, gitu kan? Oke, tidak bisa kerja sendirian. Ya, Lara Esa ketika bekerja mungkin ada sekali-sekali kolaborasi dengan Enjang misalnya, gitu kan? Iya. Atau misalnya si Enjang, wah kayaknya saya nggak bisa ini. Kebetulan ada Lara nih, sama-sama kami ini. Sudah, nanti Enjang berkolaborasi dengan Lara. Seperti itu. Ya, itu namanya sudah menerapkan nilai kolaboratif. Oke, before I continue, do you have any question? Silakan. Tentang core value ASN, sebelum saya lanjutkan dengan nilai-nilainya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya, silakan. Belum ya? Oke. Baik. Kita akan lanjutkan. Sekarang kita diskusikan satu persatu. Ya, kita diskusikan satu persatu dari masing-masing nilai. Ya, kita mulai dari nilai berorientasi pelayanan. Ya, jadi di berorientasi pelayanan ini ada beberapa kata kunci. Maknanya dulu definisinya ya. Maknanya bahwa berorientasi pelayanan itu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Tadi kita katakan bahwa kita sebagai pelayan masyarakat, kita dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
kuncinya bahwa kita sudah memberikan pelayanan prima itu dari indeks kepuasan masyarakat yang kita layani. Ketika masyarakat misalnya masyarakat di sini bukan kita harus mengartikannya itu masyarakat umum, kayak artinya berhubungan langsung dengan publik, masyarakat umum. Masyarakat ini bisa kelompok sekelompok tertentu. Ya, misalnya tadi siapa tadi? Ini ya, Indah ya. Nah, misalnya Indah. Nah, Indah kan di inspektorat kan. Jadi Indah masyarakat di sini bukan masyarakat yang umum kayak di puskesmas atau kayak yang lain, tapi Indah masyarakatnya Indah itu adalah para PNS. Indah kan di inspektorat Kabupaten Bungo. Jadi masyarakat yang dilayani Indah itu adalah para PNS di Kabupaten Bungo gitu. Kan yang berurusan ke inspektorat kan para PNS kan. Anda ya, misalnya ngurus apa keterangan disiplin apalagi itu ya, atau juga ada apa audit ya, audit gitu ya, ada audit, kemudian ada pemeriksaan apa itu ya, nah, pokoknya itu. Jadi yang diperiksa kan para PNS gitu. Nah, makanya masyarakat di sini adalah masyarakat siapa yang kita layani. Ya, memang ada kita sebagai ASN ada itu masyarakatnya memang masyarakat saya tadi misalnya di puskesmas itu masyarakat langsung masyarakat umum kan. Oke, atau guru misalnya kan masyarakat umum. Nah, kalau ada juga sekelompok orang itu juga masyarakat, kita dari sini masyarakat. Kayak saya Widya Iswara, masyarakat saya itu adalah para peserta diklat. Nah, kalian ini masyarakat saya. Nah, makanya saya harus memberikan pelayanan. Jadi misalnya ketika misalnya kalian bertanya, saya harus menjawab, memberikan kejelasan. Iya, ya karena tugas saya kan. Ya, mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, saya bingung Pak, ini ada tugas Bapak misalnya ini, tapi saya bingung nilai ini gimana Pak? Gitu. Ya saya harus memberikan respon gitu karena sesuai dengan tugas saya sebagai pelayan masyarakat. Kalian juga, saya contohkan tadi seperti Indah tadi, ya. Indah tadi. Jadi masyarakatnya Indah itu para PNS. Ya, karena yang berurusan ke inspektorat itu ya para PNS itu. Kepala sekolah, itu Indah ya. Kepala sekolah misalnya kan, atau juga para PNS yang mau apa Indah? Yang saya pernah dengar tuh yang mau mengurus cerai gitu ya. Atau ada PNS yang selingkuh itu ya. Iya Nda ya. Bener nggak dah urusan kamu tuh Nda? Ngurusi wong nak Iya, Pak. cerai, ngurusi wong nak selingkuh ya Nda. Iya. Iya, nah itu masyarakat. Ya. Oke. Baik. Itu definisinya. Kita katakan bahwa kita memberikan pelayanan prima, pelayanan kita sudah prima kalau masyarakat yang kita layani itu sudah menunjukkan kepuasannya. Dia puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, makanya biasanya di tempat-tempat publik yang umum kayak puskesmas atau apa gitu ya, biasanya atau rumah sakit itu biasanya ada untuk melihat kepuasan itu. Ada kan indeks kepuasan masyarakat nanti ya kan, ya apakah puas dengan pelayanan kami? Mungkin ada yang pakai kuesioner, ada yang pakai emoji itu kan, ada yang lagi gini, ada yang lagi apa gini ya, ada yang lagi gini, nah gitu kan. Oke, nah itu. Nah jadi dari analisis kelihatan, dari analisis ini banyak masyarakat mengatakan dia puas dengan pelayanan kita, artinya kita sudah memberikan pelayanan prima. Oke, itu definisi dari berorientasi pelayanan. Oke, nah kata kuncinya itu ada beberapa kata kunci, responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Nah yang ini yang kita ikuti, yang ini yang kita jalankan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Apa itu? Kode etik dan panduan perilaku. Nah, untuk berorientasi pelayanan, nilai dari berorientasi pelayanan itu ada 3. Ya, yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Nah, jadi kita ada tiga nilai itu yang kita terapkan ya ketika kita menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Oke, baik. Kita lihat nilai yang pertama atau apa itu namanya tadi kode etik atau panduan perilaku yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jadi ketika kita memberikan pelayanan, kita harus paham dulu masyarakat ini butuhnya apa. Yang datang menemui kita itu butuhnya apa. Kalau kita tanya ke Indah, misalnya Indah tadi, PNS ini datang ke tempat Indah, ke inspektorat ini maunya apa gitu. Oh, dia mau mengurus misalnya apa misalnya? Apa tadi apa dah? Cerai ya, apa selingkuh misalnya Indah ya. Nah, kita harus tahu dan kita harus penuhi ya kebutuhan. Oh, PNS ini datang ke sini dia mau meminta kayak misalnya surat keterangan tidak disiplin apa namanya itu tidak telah melanggar disiplin itu. Nah, maka kita layani, kita jelaskan persyaratannya apa, kemudian baru nanti kita keluarkan itu. Nah, itu kita sudah menerapkan nilai dari orientasi pelayanan yang pertama. Kemudian yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini penerapannya ketika kita misalnya memberikan pelayanan, ya. Saya lihat kamu perhatikanlah. Contoh yang bagus itu dari penerapan panduan perilaku yang kedua atau kode etik yang kedua dari organisasi pelayanan itu contohnya itu misalnya ada di pelayanan-pelayanan swasta kayak di bank gitu ya. Atau kayak kalau di entah di sana ya, kalau di Lingga tuh ada Indo April gitu ya. Nah, itu kan itu yang ramah kan. Selamat datang di Indo April, selamat berbelanja. Nah, itu contoh ya. Oke, atau kalau di bank kan selamat siang Pak, dengan saya misalnya dengan saya Nanda, ada yang bisa kami bantu Pak, ada yang bisa bantu Pak. Nah, itu contoh. Nah, begitu juga kita akan memberikan pelayanan ya. Kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Misalnya di tempat Nanda tadi di rumah sakit kan Nanda ya. Iya, jadi kita berikan pelayanan pasien yang datang, misalnya pelayan datang, petugas yang rumah sakit itu harus ramah, cekatan, selalu dapat diandalkan. Apapun dia, tanpa mandang latar belakangnya, ya, mau yang umum, mau yang BPJS, kita bedakan. Ya, mentang-mentang umum kita panggilnya ramah. Pasien atas nama Pak Bambang. Begitu bila BPJS, oi Bambang masuk. Gitu. Iya. Nah, gitu tidak boleh, tidak boleh. Itu kita membeda-bedakan pelayanan. Kita memberikan pelayanan yang sama dengan cara ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kembali tadi, misalnya tadi kan indikator bahwa kita mau melihat apakah pelayanan kita sudah prima atau belum dari indeks kepuasan masyarakat tadi ya. Nah, ketika masyarakat mungkin ada yang mengkritik, ya, wah ini kayaknya antriannya lamonian ini ya. Kok lama kami antriannya? Cobalah katanya misalnya rumah sakit ini bikin pendaftaran online seperti itu, mungkin ya. Nah, kemudian dari pihak rumah sakit, misalnya dari pihak rumah sakit tempat Nanda itu, wah kita tindak lanjuti nih saran dari pasien ini masyarakat ini. Coba nanti kita bikin pendaftaran masyarakat tuh bisa dari rumah. Jadi begitu datang dia tidak lama nunggu kan langsung mendapatkan pelayanan. Nah, itu dia sudah menerapkan nilai orientasi pelayanan melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Baik. Oke, sekarang kita sharing. Kita sharing. Siapa yang bisa bercerita tentang kegiatan yang sudah kalian lakukan ya selama jadi CPNS ini ya. Oke, yang menurut kalian itu ada nilai dari berorientasi pelayanan di dalamnya. Silakan. Ayo. Boleh raise hand. Boleh raise hand, boleh langsung open mic. Yo, biar enggak ini, biar enggak apa? Biar enggak apa ya? Single fighter saya. Iya, biar enggak saya yang jadi fokusnya. Sekarang kita sharing. Silakan. Ayo, siapa? Silakan. Ya, Nanda, coba Nanda. Ada enggak Nanda pekerjaan yang pernah kamu lakukan yang menurut Nanda itu, oh Pak, saya sudah menerapkan nilai ini berorientasi pelayanan di dalamnya. Apa enggak contohnya? Sudah Pak, kebetulan Ada. kami di rumah sakit itu 1 bulan pertama kan orientasi ya Pak ya. Hmm. Jadi orientasi kebetulan dibagi di pelayanan poli rawat jalan. Di sini Nanda merasa Nanda sudah memberikan upaya pelayanan yang baik ke Bapak karena dari sebelum-sebelumnya di poli rawat jalan itu kebetulan sudah yang menjaga di sana atau duduk di sana itu
sudah lumayan yang senior-senior Bapak. Mungkin maaf, mungkin memang agak ketus Bapak ya kalau memberikan atau bertanya atau sedang menganamnesa pasien. Jadi di sini Nanda memberikan apa yang Nanda bisa kasih dengan pelayanan yang baik, dengan ramah, dengan senyum. Tidak ada membedakan pasien-pasien di situ, gitu. Mungkin itu yang sudah Nanda terapkan selama Nanda orientasi 1 minggu di Poli Rawat Jalan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Nanda. Ya, jadi Ya, itu bagus Bapak. sekali ya. Nah, itu benar itu Nanda. Bagus ya. Jadi misalnya kata Nanda pada saat dia orientasi dia mendapatkan tugas tempat di bagian pelayanan gitu ya. Jadi ketika misalnya itu bagian pendaftaran atau bagian mana Nanda? Pendaftarannya? Sudah setelah pendaftaran, Pak. Jadi Setelah pendaftaran. menganamnesa pasien. Gitu. Menimbang berat badan gitu Pak, menanya Oh keluhannya ya, gitu informed Pak. consent ya, benar Iya, informed consent. betul Pak. Iya, benar. Pada saat informed consent. Nah, itu Nanda sudah menerapkan nilai mungkin pada saat informed consent pasien masuk mungkin ya kita awali dengan salam kan? Ya, selamat pagi Bu atau Pak gitu ya. Selamat pagi Bu atau Pak, gimana? Apa keluhannya atau gimana kan? Ya Bu, sebelum dokter periksa, kita periksa ini dulu Bu ya, tensi gitu, suhu. Tensi, ya betul. Cara itu contoh. Itu bagus sekali. Itu contoh sudah menerapkan nilai itu. Dan itu nanti dan cerita seperti yang kalian ceritakan, seperti yang Nanda ceritakan, itu nanti yang akan kalian tulis di dalam aktualisasi, dalam rancangan aktualisasi. Oh, saya punya kegiatan ini misalnya. Misalnya saya punya kegiatan yang Nanda. Kegiatan saya misalnya melakukan informed consent. Seperti itu. Nah, maka boleh nanti Nanda bercerita. Sebelum melakukan informed consent, saya menyapa pasien dengan ramah. Nah, kemudian saya melakukannya dengan cekatan. Nah, gitu ya. Itu, ya. Itu contoh. Jadi yang kalian bercerita proses itu nanti yang kalian ceritakan dalam rancangannya. Kalian nanti kan akan membuat RA rancangan kan. Nah di rancangan itulah kalian itu di bawah biasanya ada metrik di bawah kolom keterkaitan substansi mata pelatihan agenda kedua. Ya, keterkaitan substansi mata pelatihan agenda kedua dengan kegiatan yang akan kamu laksanakan nanti. Nah, gitu ya. Jadi bagus sekali Nanda. Jadi tadi saya sebelum melakukan informed consent, saya menyapa pasien dengan ramah, kemudian dengan memberikan senyum, dengan salam, seperti itu ya. Oke, itu sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Nah itu yang ditekankan di Latsar ini. Jadi peserta itu ditekankan, makanya ada mata pelatihan ini, ada agenda ini, supaya peserta Latsar ini dari CPNS itu dia sudah tahu, oh ini nilai berorientasi pelayanan gitu ya. Oke, ya. Oke. Kalau ada lagi contoh lagi, satu lagi coba siapa? Yo, siapa yang bisa memberikan contoh? Izin Pak. Ya, silakan. Wahyu, gimana Yu? Ya, kalau saya di Dukcapil itu kan tentu pelayanan yang dikasih itu pasti setiap hari dan tanpa henti lah Pak. Jadi yang paling sering meskipun saya di bidang pihak kan, meskipun terkadang saya di bagian database, terkadang juga saya ada di bagian pelayanan. Jadi di sini juga saya bukan cukup sering, sangat sering membantu masyarakat. Misalkan ada yang ingin buat KTP, buat akte kelahiran, akte kematian, ngurus surat pindah datang. Jadi di situ juga sama prosedurnya. Tentu pertama kita sapa dulu dengan senyuman segala. Terus kita tanya kebutuhannya apa. Terus kalau misalkan ada data yang kurang, misalkan data itu bisa dilengkapi di sini, langsung kita sediakan formnya. Tapi kadang itu juga karena saya juga pernah punya pengalaman, mungkin ini juga misinformasikan, jadi kayak ada data yang kurang lengkap dan itu harus diminta dari desa dan saya sempat disemprot gitu Pak. Kok gini sih susah banget gitu kan. Tapi meskipun di kondisi gitu kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat. Kita juga harus nggak boleh ngasih tanggapan dengan suara tinggi. Kita juga harus ngasih tahu bahwa dengan suara yang lembut lah kita kasih kepahaman aturannya begini. Kalau mau buat ini kita harus pakai ini gimana meskipun kita sering kena semprot lah beberapa kali tapi kita nggak boleh marah gitu Iya. jadi itu Harus sabar cukup ya Yu. ya harus sabar karena banyak masyarakat yang kita hadapi Oke. jadi sederhananya Oke. kayak gitu Pak. Baik, makasih Wahyu. Nah, jadi kalau Nanda tadi ya stressingnya ke kode etik yang kedua tadi ya, ramah cekatan. Kalau Wahyu ini dari ceritanya tadi, saya menafsirkannya Wahyu ini sudah memasukkan nilai yang pertama tadi,
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya kan? Ketika misalnya masyarakat datang, kita tanya kan, misalnya masyarakat datang, ditanya dari pihak Wahyu misalnya, Bapak Ibu gimana, ada yang bisa saya bantu? Oh, saya misalnya mau bikin ini, ya dia butuh kan? Nah, kemudian ya tadi yang dikatakan Wahyu tadi ya, kita layani, kita ceritakan, kita kasih tahu persyaratannya ini ya. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ada disediakan di tempat Wahyu di Distrik Capil itu, kita sediakan gitu ya. Ya misalnya, termasuk juga bisa kadang-kadang kayak Wahyu mungkin atau yang lain juga petugas seperti di Capil itu kadang-kadang membantu ya, kadang-kadang membantu dari ada juga yang tidak bisa baca tulis atau yang gitu ya Wahyu ya, atau malahan apa alasan dia, oh mata saya sudah kabur, kita yang tuliskan gitu, itu termasuk ya. Ya kita harus dengan senang hati ya. Kalau kata orang Palembang itu jangan berturut-turutan ngawiknya. Oh ibu nih anak ibu aduh kan yang baca nulis nggak pernah nyuruh aku gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu yang harus kita hindari ya kalau memberikan pelayanan. Bagus sekali ya. Oke, menarik sekali ceritanya dari Nanda dan Wahyu yang bercerita tentang bagaimana menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Mari sama-sama kita apresiasi dua orang ini dengan memberikan tepuk salut. Prok 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 salut salut. Prok 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 salut salut. Prok 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 salut. 2 jempol salut. Oke. Baik kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua ya. Oke, menarik memang diskusi kita ya kalau agenda kedua ini ya. Iya. Oh ya, saya teringat tadi yang dikatakan Wahyu tadi ya. Saya teringat dikatakan Wahyu tadi. Jadi ketika misalnya ada miss apa atau dari masyarakat yang kurang apa gitu ya, kita benar kata Wahyu, kita tidak menyalahkan masyarakat itu. Seperti yang kata saya tadi, misalnya, misalnya ketika datang ke tempat Wahyu misalnya, ada surat keterangan dari Dakades misalnya, tidak dibawa kan? Nah, tidak kita langsung ngomong, Ibu ini tidak tahu nian, Bapak tidak tahu nian. Ini kan saran penting ini Pak, harus ada ini. Nah kita dari diri kita, kenapa masyarakat sampai tidak tahu bahwa syarat misalnya mengurus itu ada surat keterangan dari Kades. Nah itulah yang kita jadikan penyebab. Kan kemarin belajar isu kan, kemarin kan? Ada isu kan? Nah itu yang kita jadikan penyebab. Jadi ketika kita isu, itu bisa kita ambil dari luar, dari masyarakatnya. Jadi misalnya tadi yang Wahyu tadi misalnya masih terjadinya masyarakat yang masih terjadinya kekurangan kelengkapan berkas masyarakat misalnya berurusan ke Capil misalnya. Nah, ketika kita melihat penyebabnya jangan lagi lihat ke masyarakat lagi, jangan salahkan masyarakat lagi, tapi dari kita. Loh, kenapa kok bisa? Oh, kalau begitu kita introspeksi diri kita. Wah, kayaknya kami ini belum ada nih. Belum ada memberikan informasi kayak selebaran atau bikin video yang bercerita tentang kelengkapan untuk pengurusan ini misalnya. Nah, itulah yang nanti akan kamu kerjakan. Ya, itu. Jadi nanti saya sekalian cerita sedikit. Kalian ketika nanti diaktualisasi gitu. Jadi ketika kalian misalnya sudah dapat isu, sudah dipilih, nanti sudah setuju sama mentor dan coachnya, kalian untuk mencari ini saya mau ngapain ya. Nah, lihat dari penyebabnya. Makanya penyebab itu lihat dari diri kita. Seperti tadi kan penyebabnya, kayaknya kami dari Capil ini pemberian informasi tentang persyaratan itu belum optimal, masih banyak kekurangan-kekurangan atau belum begitu maksimal. Nah itu, jadi gagasan kreatifnya kita memberikan atau menyediakan media informasi. Dapatlah kita kegiatan untuk diaktualisasi nanti, diaktualisasi di masa aktualisasi. Seperti itu. Jadi kegiatan kita bisa pembuatan atau pemberian informasi tentang gitu. Pembuatan apa? Melalui misalnya leaflet, melalui brosur, melalui video dan sebagainya. Dapatlah kita gagasan kreatifnya. Jadi untuk menemukan gagasan kreatif lihat dari penyebabnya. Kita introspeksi diri kita, di organisasi kita. Kurang apa sih? Saya kurang apa sih? Nah, gitu ya. Nggak lagi kita kalau di insu bisa kita bilang ke misalnya masih ada masyarakat itu ya, atau misalnya kalau di kesehatan itu misalnya kita boleh misalnya buat isunya dari unsur pasiennya, nah, misalnya gitu ya, oke dari masyarakatnya. Tapi pada saat penyebab jangan lagi kita ambil dari kita supaya nanti kita bisa menemukan gagasan kreatif. Pada saat implementasinya
baru kita menerapkan nilai-nilai ini, 7 nilai ini, gitu. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke nilai yang kedua, ya. Nilai yang kedua dari berakhlak itu yaitu apa tadi? Akuntabel. Ya. Ya, akuntabel. Nilai yang kedua itu akuntabel. Oke, saya perbesar dulu. Ya. Nah, maknanya akuntabel itu kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Baik, kita langsung saja langsung ke kode etik dan panduan perilaku. Nah ini ya, jadi sama dengan tadi ada tiga kode etik atau panduan perilaku. Nah yang tiga ini yang kita masukkan ke dalam kegiatan kita ya. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Oke, kalian ketika bekerja, ketika kalian bekerja misalnya, si Ahmad tadi di bidang apa, Mat? Kerjaan Muhammad? Di bidang lalu lintas angkutan jalan, Pak. Oh, angkutan jalan. Apa salah satu tugasnya, Mat? Uraian tugasmu, Mat? Salah satu tugas rutinnya biasanya ikut patroli ke berbagai jalan, ikut plotting di berbagai simpang, Pak. Ikut patroli ke berbagai jalan. Patrolinya gimana? Mengatur lalu Enggak, lintas maksud saya biasanya patrolinya pakai kendaraan dari Disub atau kamu pakai kendaraan sendiri? pakai kendaraan pribadi, Pak. Oh, kendaraan pribadi. Oke. Terus kegiatannya gimana tadi? Mengatur jalannya lalu lintas, Pak. Biasanya kalau di sub sendiri dari pagi misalnya di berbagai simpang-simpang yang rawan akan keramaian, yang rawan-rawan zona sekolah, Pak, mengatur lalu lintas, Pak. Oke. Nah, ketika mengatur lalu lintas, Kurniawan ada tidak menerapkan salah satu dari kode etik ini? Ceritakan, ayo. Mungkin di kode etik melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, juga berintegritas tinggi, Pak. Contohnya ketika tugas dalam mengatur lalu lintas itu kita ikut membantu masyarakat yang kesulitan dalam menyeberang, seperti anak-anak sekolahan, Pak. Ikut membantu mereka menyeberang, Pak. Oke, baik. Itu lebih kepada kalau kita tarik benang merahnya lebih kepada bertanggung jawab ya. Ya kan? Ya, Pak. Oke, bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab dengan tugasnya mengatur lalu lintas. Jadi ketika misalnya ada masyarakat atau mau menyeberang sangat ramai, nah kita bantu untuk menyeberang. Itu artinya kita bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai pengatur lalu lintas gitu. Ya kan? Ya, Pak. Oke, Ya, bagus betul. sekali. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Contoh yang sudah dilakukannya yang menerapkan tiga ini. Boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga, tapi harus ke Jawa dulu kalau salah tiga ya. Karena nama kota di Jawa Tengah. Oke, silakan. Ayo. Enjang. Belum ngomong tadi, Enjang. Ya, oke Pak. Jadi di sini kalau pengalaman dari saya, jadi sekitar 2 minggu yang lalu saya mendapat tugas itu dinas ke Provinsi Ketahanan Pangan dan Peternakan. Nah, jadi di situ kan saya dari biaya transport dan lain-lain itu dibiayakan oleh pihak dinas. Berarti itu kan merupakan suatu kekayaan yang ada di kekayaan negara karena itu kan uang transport kayak gitu Pak ya. Nah, jadi selama saya mengikuti dinas itu saya benar-benar belajar kayak gitu di situ Pak. Saya benar belajar dari pagi sampai sore dan pulang sampai ke dinas juga saya bisa kayak melaksanakan tugas yang diberikan tersebut kayak gitu. Nah, terkait tugas yang diberikan itu kemarin saya belajar tentang mengisi neraca bahan makan gitu Pak. Itu ceritanya. Oke. Terima Ya, kasih Pak. artinya
kalau kita lihat cerita Enjang itu yang mana itu? Yang nilai yang etika panduan yang pertama, kedua atau ketiga kode etik itu yang menurut menurut Enjang, menurut Enjang. Dari 1 dan 2, Pak. Oh, 1 dan 2 ya. Lebih kepada bagaimana menggunakan melaksanakan tugas dengan jujur ya, karena ada kejujuran tadi kan. Ya, kita diberikan tugas, nah, kita laksanakan dengan jujur, kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Karena kita diamanahkan untuk mengikuti dan kita harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Oke. Oke, menarik sekali ya. Nah, sebenarnya di panduan kode etik pelaku ini ada contoh-contoh perwujudannya. Ada contoh-contoh perwujudannya. Nanti saya share nanti ya. Nanti saya share dari contoh-contoh perwujudan nanti di kolom chat. Ingatkan kalau saya lupa ya. Oke, untuk bahan-bahan bacaan. Jadi misalnya melaksanakan tugas dengan jujur dan jawab disiplin itu apa contoh perwujudannya? Contoh perwujudannya nanti hubungkan dengan kegiatan kalian. Nah, gitu ya. Nah, ketika kalian misalnya bekerja sesuai dengan SOP, SOP-nya begini misalnya, maka kalian sudah menerapkan ada nilai disiplin di situ dari nilai akuntabel, ya kan? Disiplin, termasuk bekerja sesuai dengan SOP, ya. Kemudian ketika berintegritas tinggi, ini lebih kepada contoh perwujudannya bagaimana kita selaku seorang ASN itu menolak segala jenis gratifikasi ya dalam memberikan pelayanan. Ya, nanti gratifikasi itu berhubungan dengan bagaimana integritas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Ya. Kayak tadi misalnya di tempat Wahyu misalnya. Nah, tempat Wahyu kan misalnya tadi ada yang mau berurusan mau bikin misalnya KK misalnya atau mau pindah KK atau pindah KTP gitu ya. Nah, oke, kemudian datang ke tempat Wahyu. Nah, dia tempat Wahyu, terus dia bilang, Pak Wahyu, ini saya mau pindah misalnya ke Papua misalnya. Nah, ini saya harus cepat ini Pak Wahyu. Tadi misalnya di SOP-nya sudah Wahyu katakan misalnya, Pak untuk ngurus ini Pak itu enggak bisa 1 hari Pak. Itu ya itu bisanya 3 hari. Nah, 3 hari baru selesai gitu kan misalnya di SOP itu. Nah, ketika misalnya masyarakat Pak Wahyu tolonglah saya ini jauh dari mau pindah ke Papua. Nah, gitu kan. Saya mau berangkatnya besok. Kalau 3 hari masa saya bolak-balik lagi ke misalnya ke Muratara lagi. Nah, tolonglah Pak Wahyu. Nah, ini ada sedikit Pak Wahyu gitu. Nah, misalnya kan dia memberikan apa gitu ya. Amplop lah. Tapi bukan amplop kosong, ada isinya di dalamnya itu. Nah, dengan tegas bisa Wahyu katakan, "Oh, maaf Pak, kami melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan sudah menjadi tugas saya gitu kan. Jadi kami tidak bisa menerima ini." Nah, itu contoh menunjukkan bahwa Wahyu punya integritas tinggi. ASN ini punya integritas tinggi, ya. Integritas itu berhubungan dengan niat, perkataan dan perbuatan. Ya. Oke, itu contoh yang penerapan dari berintegritas tinggi. Jadi misalnya menolak segala perwujudannya menolak segala gratifikasi ya dalam pemberian pelayanan. Oke, itu contohnya. Ya. Baik, terima kasih yang sudah menanggapi tadi. Ada Enjang dan ada Kurniawan. Mari sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Kita lanjutkan. Nilai yang ketiga. Waduh, waktu kita ya. Asik ya belajarnya ya. Ini kompeten. Nah, tadi di awal sudah katakan bahwa sebagai seorang aparatur sipil negara, kita tidak bisa hanya puas sampai di sini. Ya, kita harus terus menimbangkan dan meningkatkan kapabilitas diri kita. Ya. Oke. Nah, kita langsung saja ke kode etik. Kode etik yang dijalankan, ya. Kode etik yang dijalankan, ya. Itu yang pertama, ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, gitu. Jadi sebagai seorang aparatur sipil negara, kita dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi diri. Ya. Bagaimana caranya tadi? Nah, contoh dari Enjang tadi itu bisa juga menerapkan nilai kompeten yang pertama. Yang contoh Enjang tadi. Dia diminta untuk mengikuti pelatihan atau BIMTEK atau apa misalnya tentang ini. Nah,
dan Enjang mengikuti dengan seksama misalnya kan, dan Enjang merasa mendapatkan ilmu baru di situ, ya. Oke, artinya Enjang sudah menerapkan nilai kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Tadi kan kata Enjang tentang misalnya tentang pengisian apa tadi, form apa gitu ya. Nah, mungkin itu termasuk yang baru. Form itu yang selama ini yang Enjang tahu mungkin dari kemarin itu bukan begini formnya yang diisi. Artinya apa? Itu ada tantangan yang selalu berubah. Itu disebut tantangan selalu berubah. Ya, jadi ada perubahan terus. Nah, gitu ya. Jadi meningkatkan kompetensi dia untuk menjawab tantangan. Misalnya tadi mengikuti mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi kompetensi diri ini baik di formal maupun non formal. Ya. Oke. Kemudian nilai yang kedua, membantu orang lain untuk belajar. Nah, ya, kalian yang CPNS baru ini ya, itu yang menurut saya itu kalian termasuk orang-orang yang dekat dengan yang namanya teknologi informasi. Betul ya? Oke. Nah, ketika misalnya ada pegawai di sana yang mungkin dari segi senioritas umur mungkin kan ya kayak saya lah yang dibilang kelompok kemarin 10 tuh ya. Ya, ketika dia bekerja misalnya, mau mengoperasikan Excel atau mau bikin ngetik di Word, dia bingung misalnya, ini gimana ya caranya ya? Nah, tolong deh, misalnya dia panggil Septiana, tolong Septi, ini gimana caranya? Nah, Septiana dengan senang hati membantu orang itu. Nah, artinya Septiana sudah menerapkan nilai kompeten. Jadi membantu orang lain untuk belajar, gitu, ya. Oke, pernah tak kamu baru berapa bulan CPNS ini mendapatkan itu? Kira-kira situasi yang seperti itu? Pernah ya? Iya, pernah kan? Ada misalnya dia bertanya, ini gimana nih misalnya? Loh ini nggak tersimpan, gimana caranya? Nah, kita harus tunjukkan bahwa kita menerapkan punya nilai kompeten dalam diri kita, yaitu membantu orang lain belajar. Ya, jangan sampai, tolong ini gimana ini? Oh ibu nih, coba ya sana tuh bu. Ini bu, pegawai lalamu udah baca itu. Oh itu, jangan seperti itu ya. Kalau istilah dulu tuh jangan deh ya. Gitu ya. Iya. Jadi harus kita tunjukkan bahwa kita sebagai ASN atau PNS yang kompeten, siap membantu orang lain untuk belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itu tadi, ya. Ketika kita bekerja, berikan hal yang terbaik. Ya. Ya. Jadi saya pernah baca quote bagus juga itu, sekecil apapun pekerjaanmu, lakukan dengan kualitas terbaik. Nah, ya. Jadi sekecil apapun pekerjaan kita, baik itu pekerjaan di kantor misalnya kan, nah lakukan dengan kualitas terbaik, ya. Oke, jangan asal-asalan. Gitu. Kita menunjukkan bahwa kita, apalagi kamu sudah latsar, sudah belajar nilai berakhlak gitu ya. Iya, nanti seniornya tahu nih, atau mentornya tahu, atau atasnya tahu nilai berakhlak. Mana nilai berakhlakmu ini? Nah, gitu. Termasuk kalian ikut latsar, itu juga termasuk di penerapan nilai kompeten. Karena dari latsar ini, kalian merasa ada hal-hal yang baru gitu kan? Ada hal-hal yang baru, ada informasi-informasi baru, ada hal-hal mungkin yang menurut kalian, wah ini baru oh itu maksudnya, tahu saya maksudnya seperti itu. Itu masuk ke meningkatkan kompetensi diri. Oke. Baik. Kita lanjutkan nilai harmonis ya. Tadi di awal saya katakan bahwa di nilai harmonis itu kuncinya itu adalah apa tadi? Saling peduli tadi ya. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, langsung aja kita ke kode etik. Nah, jadi tentu saja dalam lingkungan kerja itu latar belakang orang dalam situasi lingkungan kerja kita itu berbeda-beda. Baik dari suku, dari segi bahasa, baik dari segi agama, berbeda-beda kan? Iya, kalau kata Roma Irama itu apa? Ada Sunda, ada Jawa, Batak, dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah, sama di tempat kerja juga gitu. Ya, iya. Jadi walaupun misalnya Lara Esa di Ropit, tidak semuanya orang dari Muratara kan di ruangan atau di organisasi Lara ya. Ya kan? Ada orang-orang dari
Mungkin ada orang Jawa, ada orang Batak, mungkin ada orang dari Palembang, dan sebagainya. Nah, kita selaku seorang ASN, bagaimana kita membangun lingkungan kerja yang kondusif, membangun lingkungan kerja di mana orang di dalamnya itu merasa nyaman untuk bekerja, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dibully, tidak merasa disisihkan. Nah, itu yang harus kita terapkan di nilai harmonis ini. Itu ada kode etiknya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini berhubungan dengan nilai yang keduanya itu. Ya, untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif, nilai yang kedua yang pertama itu yang kita terapkan juga, yaitu suka menolong orang lain. Bedanya apa dengan kompeten tadi? Mana tadi kompeten? Kompeten tadi mana kompeten? Nah, ini kan membantu orang lain belajar. Kalau kompeten ini kita membantu orang lain belajar, bagaimana orang itu bisa dapat ilmu baru gitu, meningkat lagi pemahamannya. Nah, tapi kalau yang diharmonis, membantu orang, suka menolong orang lain, itu hubungannya dalam hal kita bersosialisasi. Ya, jadi misalnya ketika teman kita mungkin ada kesulitan, misalnya kesulitan apa gitu, ya bisa saja kita ajak sharing atau kita ajak diskusi, atau ketika teman kita mungkin ada masalah gitu ya. Nah, ini kita suka menolong orang lain. Termasuk mungkin sudah pernah juga kalian lakukan. Misalnya di salah satu teman kantor kita ada musibah, kita ikut datang gitu kan. Mungkin ada yang sakit, kita menengok ke besuk ke rumah sakit. Nah, itu sudah menerapkan nilai harmonis. Bagaimana kita membangun keharmonisan di lingkungan kerja kita. Kemudian menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi apapun latar belakangnya kita hargai. Ya. Jadi dalam lingkungan kerja itu tidak kita pakai kelompok-kelompok, pakai circle-circle kalau anak muda sekarang ya, kalau orang sekarang tuh ya. Oh, ini circle saya, ini bukan circle saya. Pokoknya kalau bukan circle saya, terserah dia. Mau kena marah bos, mau ngelakuin hal yang salah gitu ya. Mau sakit, mau apa, saya nggak peduli ya. Bukan begitu konsepnya. Gitu ya. Jadi kita hargai setiap orang apapun latar belakangnya. Ketika kita misalnya rapat, ketika misalnya ada orang misalnya ngomong, kita hargai. Ya, jangan kita lihat dari siapa orang gitu, dari isi pembicaraannya. Oke, jadi ya itu kita hargai. Jadi apapun latar belakangnya, apakah itu latar belakang agama, latar belakang suku, latar belakang bahasa gitu. Ya. Oke, tetap kita hargai. Artinya kita sudah menerapkan nilai harmonis. Lanjut kita ke loyal. Nah, loyal ini kata kuncinya itu tadi, ada dedikasi. Bagaimana kita menunjukkan dedikasi kita, pengabdian kita kepada bangsa dan negara, kemudian kepada organisasi kita. Ya, di situ ada juga kode etik dan panduan perilakunya. Ketika kita bekerja, kita tetap memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Nah, makanya tadi ada di netralitas PNS tadi, kita tidak boleh terlibat dalam partai politik. Karena ada kadang-kadang partai politik kecenderungan untuk mengkritisi pemerintahan yang sah. Iya kan? Iya gitu. Oke, jadi kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena pemerintahan kita yang sudah bekerja di PNS ASN ini sudah termasuk salah satu dari unsur pemerintahan. Jadi ketika kita menjelek-jelekan pemerintahan, sebenarnya kita sudah menguliti diri kita sendiri, menjeleki diri kita sendiri, ya kan? Gimana ini pemerintah ini ngurus ini tidak becus misalnya itu. Nah, artinya kita ngatai diri kita bahwa kita ini ngurus tidak becus karena kita bagian dari pemerintahan, orang-orang di pemerintahan, gitu ya. Maka kita pegang teguh pemerintahan yang sah. Di atasnya lagi ada ideologi, ya. Ketika misalnya ada aliran-aliran yang mengajak untuk belok atau aliran-aliran kalau istilahnya radikalisme misalnya yang mengajak untuk menentang ideologi Pancasila, ya kita tolak. Jangan kita ikuti. Ya, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara. Nah, ini juga harus, ya. Kita dalam satu organisasi seperti dalam satu keluarga, ya, tetap kita jaga nama baiknya. Ketika misalnya ada isu, benar enggak ya di kantor kamu tuh misalnya, benar enggak kamu tuh di kantor kamu tuh misalnya ibu itu selingkuh loh sama polisi misalnya gitu ya. Oh, kita jaga nama baik. Bagaimana caranya kita tetap berikan. Nah, kita tetap menjaga nama baik. Bukan malah ikut-ikutan sambil mulutnya sambil mau muncul-muncul. Di kantor baik dia tuh
gawunya keluar masuk gitu. Nah, itu bukan menjaga nama baik sesama SN namanya, gitu ya. Juga menjaga nama baik pimpinan. Nama baik pimpinan kita harus menunjukkan atasan kita, ya. Oke, atas kita tunjukkan. Walaupun misalnya menurut kita, wah atasan ini kayaknya salah ini, atau sikap lakunya tidak benar ini. Tapi ketika di luar ya tetap kita hargai dia sebagai atasan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Oke. Jadi kayak di tempat Indah mungkin hasil pemeriksaan ada poin-poin yang tidak bisa dipublikasikan gitu Indah ya. Nah, misalnya ketika ada pemeriksaan misalnya ke SKPD ini misalnya atau PD ini, nah ada hal-hal harus dijaga rahasianya. Hanya pihak dari situ yang kita kasih tahu. Nah, itu kita sudah menjalankan nilai loyal. Gitu ya. Oke. Itu. Jadi walaupun misalnya tahu, nah kemarin hasil pemeriksaan misalnya di kantor itu temuannya Ponda ini nih. Tetap mereka, wah itu maaf saya tidak bisa memberikan informasi gitu, bukan undang saya. Dan juga saya harus ya menunjukkan nilai loyal, saya harus kayak kita menjaga rahasia jabatan, rahasia negara gitu. Ya, tidak bisa saya bocorkan. Ya, gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan adaptif. Nah, adaptif ini lebih pada kita langsung ke kode etik itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan? Caranya dengan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dasar inovasi adalah kreativitas. Munculnya inovasi karena ada gagasan kreatif. Dimulai dari gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu bisa menimbulkan motivasi. Di mana dapatnya itu? Bagaimana cara mendapatkannya tadi? Melalui ATM tadi. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Kemudian bertindak proaktif. Bertindak proaktif ya. Artinya kita yang ini, oh ini ya misalnya ada aplikasi, kita jangan nunggu, nanti aja dah aplikasi ini menerapkannya, nunggu ada pelatihan gitu ya, nunggu ada panduan, gitu. Kita proaktif, kita sendiri, oh ini gimana nih, kayaknya tantangan baru nih, nah gitu. Nah, itu hubungannya ke yang pertama tadi, dengan kita tindak proaktif, kita bisa cepat menyesuaikan diri, ya. Oke. Oke. Dan yang terakhir itu kolaboratif. Tentu saja dalam bekerja kita tidak bisa bekerja sendiri, kita memerlukan orang lain untuk bekerja sama. Itu disebut dengan kolaborasi. Ya. Oke. Ada 3 kode etik atau panduan perilakunya. Yang pertama itu memberi kesempatan kepada berpihak untuk berkontribusi. Ketika kita bekerja sama, kita jangan monoton. Artinya kita jangan mendominasi, bukan monoton. Kita jangan dominan, kita jangan mendominasi. Ya, pokoknya kita tim misalnya, saya pokoknya semuanya harus ikut perintah saya. Padahal kita tim, ya gitu ya. Iya, kita berikan kesempatan juga. Oh, bagus kalau kita bagi, kita ada pembagian. Oh, misalnya ada kita tim Indah, Nanda, Septi, Lara misalnya. Oh, Lara nanti kita bagian yang ini, misalkan Septiana bagian yang ini, Nanda bagian yang ini. Itu artinya misalnya memberikan kesempatan berpihak untuk berkontribusi. Indah misalnya bagian ini. Misalnya. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan, nah kadang-kadang kita mendapatkan kritik, gitu. Dan kita tetap terbuka, ya. Ini kalau kita lihat dari ilmu jiwa itu, ini kurang cocok kalau untuk orang introvert. Ya, karena orang introvert itu biasanya bekerja sendiri kan? Iya, bekerja sendiri ya. Nah, kalau orang-orang yang ekstrovert itu bagus dia. Bagus sekali kalau dalam berkolaborasi. Ya, kalau orang introvert itu kan dia terbiasa maunya bekerja sendiri gitu. Nggak mau bersosialisasi. Kalau ekstrovert kan dia bersosialisasi gitu kan. Bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia akan membangun komunikasi. Gitu, ya. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya. Kemudian bagaimana ketika kita bekerjasama kita gerakkan berbagai sumber daya yang ada. Apakah itu sumber daya manusianya, apakah itu sumber daya keuangan dan sebagainya. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu penjelasan tugas asinkronus. Jadi kita ada 4 hari ya. Jadi hari ini hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh. Nah, hari keempat itu ada 1 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Ya, tugas individu itu sama hari keempat, kelima, keenam, yaitu learning journal. Kalian kemarin waktu di belajar agenda 1 sudah ada learning journal ya. Oke, jadi saya rasa udah paham maksudnya apa. Kemudian untuk hari keempat ada tugas kelompok, nama tugasnya tokoh berakhlak. Hari kelima ada 2 tugas individual dan 1 tugas kelompok. Tugas individual yang pertama ada seperti tadi learning journal, kemudian tugas individu kedua itu namanya berakhlakologi di lingkungan kerja. Kemudian ada tugas kelompoknya benchmarking nilai-nilai berakhlak. Hari ke-6 tugasnya itu learning journal, ke-6, kemudian tugas individual kedua, aktualisasi nilai-nilai berakhlak, tugas kelompoknya analisis kasus nilai-nilai berakhlak. Kemudian untuk tugas hari ke-7, tugas individualnya itu cuma 1 learning journal, 2 tidak ada tugas kelompok, tugas individu kedua itu digital individual branding. Oke. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tugasnya. Saya matikan ini. Iya. Bentar ya, saya buka dulu filenya. Ya, dan ini sudah saya upload di Google Classroom ya. Saya sudah upload di Google Classroom. Cuma mohon maaf untuk hari ini itu bisa diaksesnya itu saya bikin jam 9.30. Tapi untuk hari-hari selanjutnya saya bikin jam 8. Karena saya inginnya itu kita belajar dulu, baru kalian lihat tugasnya. Saya takut nanti kalau jam 8, saya enggak tahu kalau kita bakal maju ya. Ya, saya takut nanti kita masih belajar. Nah, kamu udah mulai otak-atik tugas nanti. Bingung nanti bercabang pikirannya. Makanya tugasnya saya buat jam 9.30. Tapi nanti bisa di-download ya. Sudah saya upload di Google Classroom per hari baik individual maupun kelompok ya. Oke. Baik. Sebentar saya buka dulu tugas. Oh ya. Nah. Saya bukanya yang di Word saja ya. Oke, yang di Word. Yang saya upload itu ini itu. Yang saya upload itu di ini di PDF ya. Yang saya upload itu di PDF ya. Kalian kelompok berapa kalian? 4 ya. Oh ya, kelompok 4 ya. Ya. Oke. Ya, nanti nanti bisa di-upload nanti ya, di-download nanti di Google Classroom. Oke. Baik. Nah, ini tugasnya. Tugas learning journal itu setiap hari. Ya. Jadi hari kelima, 6, 7, 5, 4, 5, 6, 7. Dari keempat dulu ya. Nah, ini ya. Hari keempat itu ada learning journal sama, perintahnya itu sama, kalian buat video. Kemudian isi videonya itu bercerita tentang pengalaman belajar ke agenda kedua di hari tersebut. Baik dari metodologi maupun dari substansi. Baik dari ini pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Ya. Kemudian durasi video maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Itu saya tunggu hari ini paling lambat jam 23:59. Ya. Oke. Mohon untuk tidak terlambat mengumpulkan tugas. Karena kalau tidak terlambat, keterangan di Google Classroom saya itu ada keterangannya terlambat.
Karena di Google Classroom saya itu sudah saya setting tenggatnya, masa waktunya. Bentar ya. Oke. Kalian angkatan berapa ini? 7 ya. Saya tutup dulu. Ya. Jadi per hari itu tolong diperhatikan waktu pengumpulannya ya. Karena jangan sampai telat. Nah, di sini. Oke. Ini memang belum saya buka agenda kedua. Nah, ini kan. Nah, ini kan hari ya dijadwalkan jam 9.30, ya kan? Oke. Jadi ini sudah saya setting terlambat ya kalau kalian di lewat jam. Nah, ini kan saya buat tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu, ya. Pengalaman kemarin yang sudah ada yang japri saya, Pak, saya mau ngumpul tugas tapi nggak bisa, Pak. Kamu ngumpulnya jam berapa? Ngumpulnya pagi, Pak. Pagi-pagi kapan? Pagi hari itu atau pagi besoknya? Gitu. Karena sudah tutup, nggak bisa lagi dikumpul, ya. Dan ini khusus untuk kalian cuma 10. Nah, ini Ahmad Kurniawan, nama-namanya tidak semua nama di kelompok 7, angkatan 7, ya. Oke, dan ini tugas saya ini tugas asin ya, ini nama tugasnya. Nanti kalian, ini kan setiap siswa mendapatkan salinan. Nanti kalian buka di Google Classroom-nya, ya. Oke. Yang saya paparan ini versi Word-nya. Kalau versi Word takutnya nanti kapasitasnya tidak muat. Oke, kita kembali ke tugas ya. Jadi itu tugas kalian ya, tugas di hari keempat. Kemudian untuk individu kelompok kedua, kalian membuat video role model tokoh berakhlak, di mana kalian membuat video yang menampilkan profil seseorang, kemudian yang menurut diskusi kelompoknya dia memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengapresiasikan nilai-nilai berakhlak. Ya, ini ada ketentuannya, bentuknya MP4, kemudian masing-masing anggota memberikan pernyataan, gitu. Ya, video diupload di media sosial masing-masing peserta kelompok. Kemudian dan disubmit juga, ini masih terus Kolabjar ya, dan disubmit juga ini di Google Classroom karena Kolabjar kita masih gangguan ya. Oke, pembuatan video hari ini hari Sabtu tanggal 2 dan dikumpulkan juga ya. Oke, ini tugas hari keempat ya, tolong dicatat untuk pembagian kelompoknya. Untuk pembagian kelompok, jadi saya bagi 2 kelompok ya. Sebentar, saya lihat di mana. Saya bagi 2 kelompok, kita ada orang 10, jadi 5-5. Ya. Oke, kelompok 1 itu ada Rino, Lara Esa, Septiana, Indah Ratu, dan Dodi Kurnia. Kelompok 1 ya. Ketua kelompoknya Rino. Kelompok 2 ada Ahmad Kurniawan, ada Muhammad Wahyu Herdiansa, ada Fevi Anderista, ada Enjang, dan Nanda Putri. Ketua kelompoknya Ahmad Kurniawan. Oke. Dicatat ya. Saya tidak catat di tugas. Baik, kita akan lanjutkan. Kemudian hari ke-6. Hari ke-6 itu tugas kalian learning journal sama. Kemudian judulnya berakhlakologi di lingkungan kerja, di mana kalian diminta untuk melakukan pengamatan selama bekerja, ya, selama jadi CPNS itu, tentang penerapan atau aktualisasi nilai-nilai berakhlak di organisasinya oleh pegawai, siapapun dia pegawai di situ, ya. Jadi misalnya Lara Esa, nanti Lara Esa ceritakan bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musirawas Utara. Ya, oleh siapa saja pokoknya yang ada di situ, gitu ya. Kemudian dibuat untuk setiap mata pelatihan minimal 3 bentuk kegiatan untuk setiap mata pelatihan. Jadi ada 7 kali 3 ada 21 kegiatan. Ya. Kemudian tentukan apakah nilai-nilai itu nanti kesimpulannya sudah baik atau belum. Kemudian kalau dia baik buat rekomendasinya. Ya. Jadi kalian masukkan dulu, misalnya contoh penerapan yang beradaptasi pelayanan. Ada 3 kegiatan, 1, 2, 3. Misalnya gitu kan, akuntabel, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti di bawahnya berikan kritisi, berikan penilaian apakah sudah dilakukan dengan baik atau belum. Ya. Oke. Kemudian tugasnya itu
itu dibuat dalam bentuk tulisan, ya, tulisan ketuanya kertas A4, hurufnya Arial, yang ngajar Ariel, hurufnya Arial, itu ya, hurufnya Arial, 12 spasi 1,5, maksimal 10 halaman, maksimal, paling banyak, jangan lebih ya, kurang boleh. Kemudian tugas individu dikumpulkan hari kelima besok, hari Senin, lusa ya, dan paling lambat jam 23.59. Untuk tugas kelompok, kalian melakukan benchmarking, melakukan semacam studi banding, atau ya studi lapangan atau studi beda. Benchmarking itu susah kita banding. Kalau studi banding kita membandingkan, studi tiru kita meniru. Studi lapangan itu lebih kepada kita memberikan kritisi. Kalau ini memotret benchmarking ya. Kalian coba lakukan benchmarking secara online ya, boleh melalui internet, telepon dan sebagainya, video call. Dengan lokusnya, tempat kalian melakukan benchmarking itu instansi pemerintah pusat, daerah maupun perusahaan BUMN maupun swasta. Ya, di mana yang kalian lihat itu bisa di level individunya atau level organisasinya, bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak. Dengan isi laporan ada profil, kemudian ada nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, serta hikmah pembelajaran atau kesimpulan diperoleh 3 bagian ini dari laporan kelompoknya. Ya, dibuat tulisan, kemudian kurang lebih 10 lembar, dan kemudian hurufnya sama seperti ini, pengumpulannya hari Senin. Kemudian hari Selasa, hari ke-6, sama dia ada learning journal juga, learning journal ya, learning journal, dan itu sama seperti yang hari-hari sebelumnya. Untuk tugas individu yang kedua itu deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Ini gambarkan bagaimana kalian mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak yang sudah kalian lakukan selama menjadi CPNS. Ya, bentuknya berbentuk video, maksimal video 10 menit. Ya, oke. Waktu pembuatan video itu tanggal 5 dan dikumpulkan tanggal 5. Jadi ini kamu yang sebagai talentnya di video tersebut. Ya. Jadi misalnya Wahyu misalnya Wahyu mengatakan berorientasi pelayanan. Nanti ada misalnya Wahyu ada pura-pura misalnya jadi masyarakat, nanti Wahyu yang terima misalnya. Nanti misalnya enggak usah pakai suara enggak apa, nanti kamu dubbing saja boleh. Jadi misalnya Wahyu terima, nanti ada tulisan berorientasi pelayanan. Wahyu melakukan yang apa? Yang dari perilaku apa yang diterapkan tadi kode etik. Misalnya ketika ada video misalnya Wahyu menerima, selamat datang apa-apa, mungkin kan. Kemudian ada tulisan ramah, cepat, solutif dan dapat diandalkan. Gitu. Oke. Kemudian misalnya akuntabel. Pilih yang mana, kegiatan apa yang akan kamu lakukan. Ya, misalnya kompeten, membantu orang lain untuk belajar. Mungkin nanti misalnya Wahyu ada temannya sesama itu di depan laptop, kemudian dia manggil Wahyu minta bantu, nah Wahyu bantu. Nanti ada tulisan teksnya di situ, membantu orang lain untuk belajar. Paham ya maksudnya ya? Oke. Dan ingat videonya kalian pakaian sekolah. Bukan pakai sekolah pakai ini, bukan pakai OSIS. Yang kalian baju sekarang kan sekolah kan, kalian kan lagi sekolah kan, sekolah dasar. Jadi maksudnya pakai baju putih hitam, pakai dasi gitu ya, itu pakai pin korpri, pakai nama, pokoknya lengkap lah atributnya, ya pakaian sekolah, ya jangan pakaian bebas atau pakaian kerja dinas ya, karena kalian lagi sekolah. Oke, itu tugasnya ya. Oke. Kemudian tugas kelompok itu yang hari keberapa ini? Hari ke-6 ya. Hari ke-6 tugas kelompoknya adalah kalian studi kasus. Ya, nanti cari kasus yang berhubungan dengan penerapan dari nilai-nilai berakhlak ini. Ya, kemudian kalian deskripsikan, kemudian ininya petunjuk isinya, buat analisis, rumuskan kasusnya apa, buat analisis, kemudian dampaknya apa, gagasan kreatifnya apa, dan konsekuensi dari penerapan gagasan kreatif itu apa. Ya. Oke. Dan hari terakhir itu tidak ada tugas kelompok, cuma tugas individu. Di mana kalian sama learning journal membuat video. Nah, yang untuk individu yang terakhir itu kalian diminta untuk membuat video animasi yang
bercerita tentang digital individual branding. Bagaimana kalian membangun branding diri kalian, ya, atau semacam kebulatan tekad. Oke, tapi videonya animasi. Kalau yang tadi kan kalian, kalau ini animasi. Boleh pakai kartun, boleh pakai gambar, boleh animasi. Ya, sama kalian cerita. Jadi misalnya kami cerita, halo sahabat Lasan, misalnya, Assalamualaikum, perkenalkan saya Enjang Purwati dari ini kan. Berikut saya akan menunjukkan digital individual branding saya selaku SN. Berorientasi pelayanan. Apa komitmennya? Saya akan terus misalnya kan saya akan terus apa gitu ya. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Akuntabel apa gitu ya, komitmen, janji-janji pada diri sendiri komitmennya. Oke? Dan jangan lupa nanti animasinya juga dikasih teks. Nah, ini persyaratannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita pembagian kelompok untuk yang berikutnya kan belum ada pembagian kelompok kan? Tadi baru tugas hari kelima ya, hari keempat ya. Kemudian untuk hari kelima itu benchmarking ya. Benchmarking itu pembagian kelompoknya. Kelompok satu ya, Rino, Septiana, Dodi, Enjang, Wahyu. Ketua kelompoknya Wahyu. Ya. Kelompok 2 ada Lara Esa, Indah, Nanda, Fevi, Ahmad Kurniawan. Ketua kelompoknya itu saya minta Nanda. Yang mengatur ya, mengatur jalannya diskusi. Kemudian untuk pembagian kelompok untuk studi kasus ya, untuk studi kasus kelompok 1 ada Dodi, Enjang, Septiani, kemudian Fevi, Dodi, Enjang, Septiani, Fevi, dan Ahmad Kurniawan. Ketua kelompoknya Dodi. Ya. Sisanya itu kelompok 2. Ketua kelompoknya itu Lara Esa. Oke. Dicatat ya. Oke. Sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini untuk sinkronis 1, silakan Bapak izin tanya Pak. Ya, silakan Nanda. Untuk learning journal itu kan beda-beda setiap materinya setiap hari ya Pak ya. Untuk per materinya itu gimana Pak? Enggak, secara global saja Nanda. Oh, sesuai? Sesuai dengan misalnya hari ini. Hari ini apa yang kamu dapat? Nah, kan berakhlak. Nah, besok boleh kalian bercerita tentang pengalamannya mengerjakan tugas itu. Oh, dari tugas. Apa yang kamu rasakan tadi? Misalnya di hari kedua dapat tugas apa tadi kan membuat berakhlakologi di lingkungan kerja tadi ya, enggak salah. Oh iya. Oke. Ceritakan apa yang kamu dapatkan dari mendapatkan tugas itu. Misalnya dari tugas yang diberikan oleh Pak Alam Sahril, maka saya bisa memahami misalnya kan bahwa di lingkungan saya itu sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, misalnya apa tadi? Yang ketiga tadi tugas individu tentang penerapan benar berakhlak ya. Nah, ceritakan gimana perasaan kamu jadi talent tadi. Iya, jadi talent di video tadi. Ceritakan ya. Bisa mengatakan, wah ini akan menambah pemahaman saya tentang misalnya nilai-nilai berakhlak gitu. Yang keempat misalnya individual branding tadi, ceritakan pengalaman kamu apa? Oh, dengan membuat individual branding ini misalnya saya merasa yakin bahwa kedepannya saya akan tetap menerapkan nilai berakhlak gitu seperti itu. Ya. Begitu aja. Ya. Oke. Tidak usah dibagi misalnya hari ini orientasi pelayanan, besok akuntabel nanti bingung. Ya. Gitu aja. Ada lagi? Silakan.
Oke, baik. Kalau tidak ada, seperti di awal tadi sudah saya katakan, kalian sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Kalau kalian misalnya masih ada yang kurang jelas, ada yang bertanya, silakan japri saja ke nomor tersebut melalui WhatsApp ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada Pak Rizky selaku pengamat kelas sudah standby tadi mengamati kita. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan selama pembelajaran kita. Pembelajaran sinkronus atau agenda kedua pada pagi ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin. Terima Oke, kasih, sama-sama Ki. Ya, pamit ya Ki itu semuanya ya. Mau Ya, lanjut terima lagi kasih. berikutnya. Ya, oke, tetap semangat semuanya. Bye-bye. See you.